Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa sama-sama belajar ya mata pelajaran matematika, sebabnya perbandingan antara volume dengan waktu pada debit. Oke, sebelumnya sudah siap belum ini untuk belajar? Kalau belum, yuk segera persiapan agar kita lebih maksimal dalam belajar. Dan kita perhatikan dulu beberapa adab dalam belajar ya, solihah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami mata pelajaran kita pada hari ini. Amin. Silakan disimak slide berikutnya ya. Solihah, kita perhatikan kembali bersama tentang adab-adab sebelum belajar. Yang pertama, niatkan belajar kita karena Allah Ta'ala. Ya, yang kedua, ayo berwudu dulu, kemudian berdoa. Selanjutnya, yaitu duduk tenang serta memperhatikan penjelasan dari ustazah. Yang keempat, apabila kalian menemukan hal-hal yang penting, silahkan dicatat. Oke, solihah. Dan nanti ketika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan kalian bisa menanyakan langsung kepada ustazah. Karena dengan kalian bertanya, kalian akan mendapatkan kefahaman dan kalian bisa belajar dengan baik. Oke, siap ya untuk belajar? Setelah ini kita akan masuk kepada pembahasan. Tetapi sebelumnya kita berdoa sebelum belajar dulu. Mari kita berdoa sebelum belajar. Mari solihah kita berdoa dulu sebelum belajar. Kita berdoa bersama-sama ya. Sudah hitung dari 1 sampai 3, kita berdoa bersama dalam hati. Oke, 1, 2, 3. Alhamdulillah, solihah. Dengan kita berdoa sebelum belajar, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami pelajaran pada hari ini. Oke, mari kita mulai untuk belajar pembahasan kita pada hari ini. Silahkan disimak slide berikutnya ya. Solihah, seperti yang sudah ustazah sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan belajar hubungan perbandingan antara volume, waktu dalam mencari debit. Nah, pembahasan kita pada hari ini fokus pada debit itu dalam kehidupan sehari-hari. Pernah kita kenal nggak sih? Atau kita pernah tahu nggak? Itu yang kedua. Nah, dari situ tadi nanti ustazah akan menjelaskan apa itu debit. Kemudian bagaimana sih caranya kita mencari debit? Gak hanya debit saja sih, nanti ada volume dan juga waktu. Nah, yang terakhir itu nanti ada contoh soal dan juga tugas. Oke, solihah. Silahkan disimak penjelasan dari ustazah satu persatu. Oke,
Solih-solihah, kita mengenal dulu debit pada kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari, pernah nggak sih sebenarnya kita itu menjumpai kata debit? Nah, pernah nggak kalian membaca koran? Tentu pernah ya, walaupun tidak sering, tapi minimal kalian pernah membaca koran. Nah, mungkin di koran kalian menemukan bacaan seperti ini. Tingginya debit air Katulampa yang sudah mencapai siaga 1 berdampak banjir pada pemukiman warga RT 1 RW 2 Depok, Jawa Barat. Nah, di situ kalian menjumpai kata debit. Nah, berarti debit itu sudah istilah yang sudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian ada pertanyaan, sebenarnya apa sih debit itu? Nah, untuk itu, yuk dibahas bersama dengan Ustazah apa itu debit, biar kalian lebih memahaminya. Oke, solih-solihah. Solih-solihah, debit itu seperti kecepatan ya. Cuman bedanya kalau debit itu kecepatan aliran zat cair persatuan waktu. Kalau kemarin kecepatan itu berhubungan dengan jarak dan waktu. Nah, kalau debit itu berhubungan dengan volume zat cair dan waktu yang dibutuhkan. Nah, bagaimana sih Ustazah untuk mencari debit? Nah, silakan kalian perhatikan segitiga pada video kalian. Di situ ada rumus dVW. Nah, di situ V sama dengan volume, D itu debit, W itu waktu. Nah, setelah ini kita bahas bersama ya apa maksud dari rumus segitiga itu. Oke? Siap? Silakan disimak ya. Nah, pada saat kalian ini kita akan belajar tentang rumus mencari debit, volume, dan waktu. Seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, kita akan belajar tentang pola rumus dari debit. Nah, di situ ada segitiga ya. Nah, segitiga itu dibagi oleh garis horizontal dan garis vertikal. Itu ada artinya ya, solih-solihah. Nah, apabila kita ingin mencari debit, itu yang kita butuhkan yaitu volume dan juga waktu. Lihatlah garis horizontal. Garis horizontal itu artinya pembagian ya. Nah, sehingga apabila kita ingin mencari debit, itu rumusnya volume dibagi waktu. Nah, kemudian apabila kita ingin mencari waktu, nah silakan dilihat. Apabila kita ingin mencari waktu, di situ simbolnya W. Nah, sama ya. Kalau kita ingin mencari waktu, berarti yang kita butuhkan volume dan juga debit. Sehingga rumusnya volume dibagi debit. Seperti itu. Kemudian, apabila kita ingin mencari volume, ya, volume itu simbolnya V bagian atas sendiri. Nah, di situ antara D dan W dipisahkan oleh garis horizontal, garis vertikal. Garis vertikal ini artinya perkalian ya, atau dikalikan. Sehingga apabila kita ingin mencari volume, apa yang kita butuhkan? Yaitu debit dan waktu. Rumusnya volume sama dengan debit dikalikan waktu. Solih-solihah, alhamdulillah kita sudah bisa membahas 3 rumus
yang berhubungan dengan debit, volume, dan waktu. Silakan dipelajari latihan soal setelah slide ini. Oke, Sani-Saniha, silakan disimak dan mari kita pelajari bersama-sama. Sani-Saniha, sekarang kita lanjut pada latihan soal ya. Nah, contoh pertama, coba kalian perhatikan. Pak Dono mengisi kolamnya yang kosong dengan air menggunakan selang. Setelah diisi selama 30 menit, kolam Pak Dono terisi air sebanyak 54 meter kubik. Berapa liter per detik debit air yang mengalir dari selang tersebut? Nah, di sini bisa kita ketahui volumenya sudah ada. Kemudian waktunya sudah ada. Nah, tinggal kita samakan satuannya. Kenapa Ustazah kok disamakan satuannya? Karena perhatikan, di situ yang ditanyakan debit, tetapi satuannya liter per detik. Sedangkan yang diketahui untuk volumenya masih ukuran meter kubik. Kemudian waktunya masih ukurannya menit. Jadi sebelum kita mencari debit, mari kita samakan dulu untuk satuannya. Oke. Nah, yang pertama volume. Volume di situ 54 meter kubik. Nah, apabila kita menjadikan desimeter kubik itu karena meter kubik itu urutan di tangga ukurannya di atasnya desimeter kubik, makanya jika turun itu dikalikan. Karena ini satuannya kubik, berarti dikali 1000 untuk turun satu tangga. Apabila naik satu tangga berarti dibagi 1000. Ya, sehingga ketemu 54.000 desimeter kubik. Nah, di sini kebetulan desimeter kubik itu sama dengan liter. Sama dengan liter ya, sehingga langsung aja kita tulis 54.000 liter. Nah, kemudian kita lanjutkan menyamakan satuan waktunya. Di situ yang ditanyakan detik. Nah, sedangkan yang diketahui masih satuan menit. Makanya kita jadikan menjadi satuan detik. 30 menit kali 60 detik. 60 detik dari mana Ustazah? 1 menit itu ada 60 detik. Jadi, kalau kita ingin menjadikan detik, kita samakan 30 menit itu kita dikalikan dengan 60 detik. Atau 1 menitnya itu ada berapa detik, terus dikalikan 30. Hasilnya 1800 detik. Nah, apabila kita sudah menyamakan semua satuannya, baru kita bisa mencari debitnya. Debit sama dengan volume per waktu. Sama dengan 54.000 liter dibagi 1800 detik. Hasilnya 30 liter per detik. Oke, Sani-Saniha. Di sini insya Allah tidak ada masalah ya. Karena semuanya sudah diketahui, tinggal bagaimana kalian memahami tentang penyamaan ukurannya. Nah, di sini penyamaan ukurannya kalian bisa lihat pada buku paket halaman 69. Nah, di situ kalian akan bisa mempelajari tangga ukurannya. Nah, kalau kubik berarti kalau naik dibagi 1000, kalau turun dikali 1000. Nah, begitu juga dengan satuan volume yang sudah liter, satuan liter ya. Itu bisa kalian lihat. Apabila sudah satuannya liter, berarti ketika naik satu tangga dibagi 10. Ketika turun berarti dikali 10.
Oke ya, Solihah. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Solihah, kita kembali kepada latihan soal contoh yang kedua. Nah, di sini ada tabel. Nah, tabel berikut menunjukkan hubungan volume dan waktu yang dibutuhkan keran air untuk mengisi bak mandi dengan besar debit yang sama. Nah, di situ ada debit, volume, dan waktu. Debitnya diketahui 10 liter per menit. Kemudian volumenya 60 liter. Waktunya yang dibutuhkan 6 menit. Nah, di sini ada pertanyaan. Berapa ya waktu yang dibutuhkan apabila debitnya sama-sama 10 liter per menit, tetapi volumenya lebih besar, yaitu 80. Bagaimana ya caranya, Ustazah? Nah, jawabannya sama. Karena yang diketahui yang ditanyakan waktu, berarti kita memakai rumus waktu. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Nah, di situ 80 liter dibagi 10 liter per menit. Hasilnya 8 menit. Oh ya Ustazah, kok liternya jadi hilang? Ingat, dalam pembagian jika dibagikan berarti satuannya pun ikut hilang ya jika sudah habis dibagi. Seperti itu ya Solihah. Kemudian slide berikutnya itu adalah latihan soal contoh yang ketiga. Silahkan dipahami betul-betul ya, karena ada hubungannya dengan tugas yang akan kalian kerjakan. Oke, are you ready? Silahkan disimak. Solihah, latihan soal contoh yang ketiga ya. Nah, di sini sama dengan soal yang sebelumnya, tetapi tadi yang dicari waktu, sekarang yang dicari volumenya. Coba kalian perhatikan tabel berikut. Nah, tabel berikut menunjukkan hubungan volume dan waktu dibutuhkan keran air untuk mengisi bak mandi dengan besar debit yang sama. Nah, di situ kalian bisa perhatikan debitnya sama-sama 12 liter per menit. Ya, kemudian yang pertama volumenya itu diketahui 24 liter, waktunya 2 menit. Kira-kira berapa ya volumenya jika debitnya sama-sama 12 liter per menit, tetapi waktunya lebih lama, yaitu 4 menit. Nah, jawabannya, karena yang ditanya volume, maka kita menggunakan rumus volume, yaitu debit dikalikan waktu, sama dengan 12 liter per menit kali 4 menit, sama dengan 48 liter. Oke, Solihah. Alhamdulillah, materi, rumus, serta latihan soal sudah Ustazah sampaikan. Semoga dari penjelasan Ustazah yang singkat ini bisa memberikan kefahaman kepada kalian. Selanjutnya, mari sama-sama kita pahami apa tugas kita untuk materi kali ini. Oke, siap ya? Silahkan disimak video selanjutnya. Nah, ini pasti yang kalian tunggu-tunggu. Ustazah, apa sih tugasnya untuk materi ini? Kita jadi penasaran. Nah, makanya yuk kita sama-sama melihat tugas kita apa untuk materi kali ini. Tugas kalian pada materi kali ini adalah yuk dicoba soal yang ada di buku paket kalian halaman 71 sampai 72 ya. Caranya seperti dalam contoh. Dan mari kita perhatikan rumusnya sesuai dengan pertanyaannya. Jika ditanyakan debit, berarti pakai rumus debit. Jika ditanyakan waktu, berarti pakai rumus waktu untuk mencari waktu. Dan apabila ditarik volume, berarti gunakan rumus untuk mencari volume ya. Nah, untuk tugasnya silakan dihubungkan
maksimal pukul 6 sore. Ustazah ya. Dan satu lagi, apabila kalian ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan ya, jangan sungkan-sungkan. Nah, silakan mencoba ya, sori-sorihah. Semoga kalian memahami materi ini dengan soal-soal yang kalian kerjakan. Selamat mengerjakan dan tetap semangat belajar. Sori-sorihah, alhamdulillah penyampaian materi pada hari ini selesai sudah semuanya. Marilah sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Dalam hitungan 1-3, mari kita berdoa bersama-sama dalam hati. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, sudah belajar. Semoga dengan kita berdoa bersama tadi, Allah memberikan kita kefahaman, kemudian kemudahan dalam memahami materi yang sudah kita pelajari. Dan pesan dari Ustazah, walaupun kita belum bisa bertemu seperti pembelajaran sebelum-sebelumnya ya di sekolah, tetaplah bersabar, kemudian tetaplah menjaga kebersihan, hidup sehat, semangat dalam belajar, semangat untuk berbuat baik, dan selalu membantu orang tua di rumah. Oke, sori-sorihah. Sori-sorihah, sebelum Ustazah menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah minta maaf ya jika ada kesalahan dalam perkataan Ustazah selama Ustazah menyampaikan materi, karena semua kebenaran dan kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jika ada salah, itu murni dari Ustazah. Oke. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks. Jazakumullahu khairan.